bersama dengan saya Z. Di sini adalah pilih kartu. Ada 3 pal di sini. Pal 1 saya pakai set Gutaro warna hijau. Pal 2 saya pakai Tato Tarot ya, warnanya merah. Dan pal ketiga saya pakai Tarot deck warnanya coklat. Jadi mau hijau, merah atau coklat, mau pal 1, pal 2, pal 3, kita akan membacakan ya. Kita akan lihat tentang apakah masalahmu akan selesai. Masalah apapun itu ya, general ya. Jadi di sini Zee akan coba lihat masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Apakah ada solusi dan solusinya itu apa gitu ya. Oke, apakah akan selesai gitu? Apakah akan selesai dan solusinya seperti apa? Oke, dari 3 pal ini sih kasih waktu kalian untuk memilih ya. Tenangkan pikiran, fokus pada pertanyaan atau masalahmu. Kemudian pilih 1 pal yang menarik ya. Mungkin kalian bisa pilih lebih dari 1 pal karena ini adalah general reading ya. Jadi bisa banyak energi juga yang masuk, bisa kebolak-balik juga, dan juga karena ini masalah yang sangat general dan mungkin masalahmu spesifik, mungkin dari mau tarik dari 1 pal, 2 pal, 3 pal sekalipun mungkin itu bisa membantumu dalam menemanimu ya, mencari penyelesaian masalah yang dirimu hadapi. Silahkan dipilih. Oke, sudah memilih. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @Moonlight Affirmation, subscribe ke channel Moonlight Affirmation, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z, dan juga komen di bawah ini ya kalau rasanya resonate. Dan kalau memang Z baca, kalau Z bisa sempat balas, kalau enggak biasanya Z juga lihat kok, karena selalu ada notifikasi untuk komen-komen kalian. Bukan berarti Z nggak ngebalas, Z nggak ngelihat berarti Z nggak ngebalas berarti nggak ngelihat. Z ngelihat kok ya. Tapi mungkin kalau oke, kalian pilih pal itu, Z ikutan senang aja ya. Oke, dan Z harap bisa resonate. Oke, kita masuk ke pal yang pertama. Kita lihat dulu masalah kamu apa sih. Oke, di sini ada 5 of Fire dan ada Queen of Water. Permasalahanmu di sini ada seperti orang yang tidak suka padamu ya, dan ini cenderungnya orangnya kalau dia wanita ya sangat elegan ya. Kalau dia laki-laki adalah seseorang yang super duper sensitif dan dia kayaknya ngomel, kesel sama kamu ya, nggak suka gitu ya. Dan ini bisa jadi ada hubungannya dengan uang, bisa jadi ada hubungannya dengan materi. Jadi permasalahanmu ini ada dasarnya, dan dasarnya itu bisa jadi materi. Dan di sini kalian ingin menyelesaikan karena faktor nggak enak perasaannya, kayak dibenci, kayak nggak disukai gitu loh. Gimana sih caranya untuk nyelesain ini gitu? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Oke, saya buat seperti ini ya, karena takut layarnya nggak cukup, karena ini kameranya agak close up. Kemudian di sini ada kartu Ace of Water. Masalahnya ini nggak selesai-selesai gitu ya, ngalir begitu terus kayak nggak ada ujungnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya masalah ini sudah pergi, udah nggak ada kabarnya lagi, nanti datang lagi karena akar permasalahannya belum hilang dan terus-menerus diungkit sama si wanita ini atau sama si laki-laki ini ya. Ini orang bisa jadi orang yang lebih tua, lebih senior. Pokoknya bisa jadi orang yang memang sudah punya kendali atas sesuatu dan dia ini nggak suka, intinya nggak suka, marah, kesal, dan ingin sekali, dan maksudnya dia mengungkapkan perasaan kekesalannya itu gitu. Dan di sini ada Hangman. Jadi dia sangat apa ya, kalau Zee bilang dia punya kayak semacam kayak semacam keinginan untuk menyerangmu terus dan terus, makanya masalah ini jadi menggantung gitu loh, seperti tidak ada solusinya, nggak tahu bagaimana menyelesaikan solusinya karena memang dirimu sepertinya juga stuck. Ini orangnya ngejar-ngejar terus, ini orangnya kayak mungkin gosipin kamu terus dari belakang. Iya loh, dia orangnya begitu loh, dia nggak bisa selesaikan masalah ini loh, dia maunya apa sih, bla 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 dan bla bla bla. Jadi dia seperti tidak mau jadi teman untuk selesaikan ini, dan dia sepertinya juga luan bisa nyalahin dirimu terus dan terus. Energi bisa kebalik-balik ya.
Terus kemudian apakah masalah ini akan selesai? Di sini ada kartu love. Oke, masalah ini bisa selesai dengan cinta. Cinta, love, dan high priestess. Oke, jadi di sini memang penyelesaian permasalahannya itu bisa saya bilang solusinya ya. Apakah akan selesai permasalahan ini? Bisa saya bilang kalau ujungnya kan biasanya kalau suatu masalah tuh bisa selesainya itu mungkin dengan negosiasi atau apa, cari jalan tengah gitu ya. Kalau ini enggak, ini permasalahan yang tidak ada ujungnya dan memang enggak ada ujungnya, tetapi karena satu kebijakan ya, karena dibaikin terus akhirnya ya sudah masalah itu terlupakan gitu. Tapi ini benar-benar continuously ya, terus dan terus dan terus. Jadi seperti yang kan saya bilang, masalahnya seperti nggak ada ujungnya. Tetapi dengan kebaikanmu, kebijakanmu, akhirnya ada solusi di situ gitu ya. Dan di sini ada moon, tetapi biar bagaimanapun akan terus menghantui perasaan bersalah itu. Jadi misalnya nih, dirimu sama dia memang dirimu sudah tahu ada masalah dan dia terus-menerus aja gosipin kamu. Nanti kalau ketemu dia ada perasaan gak enak, ada perasaan sungkan, ada perasaan tidak nyaman. Tapi karena dirimu selalu baikin dia, dirimu selalu berusaha untuk tetap bijak dan akhirnya dia juga membuka diri juga gitu. Tapi perasaan gak enaknya itu terus aja menggantung gitu. Karena di sini juga ada hangman sih, karena memang masalah itu akarnya belum dicabut ya. Jadi kalau ditanya apakah masalah itu akan selesai sih, saya bilang sabar aja. Tuh ada moon, ada patience di sini. Jadi sabar aja. Permasalahannya sih ya tidak selesai, tetapi ya juga tidak bakalan tidak ada endingnya. Endingnya yaitu tadi, endingnya adalah atau penyelesaian solusinya itu nanti ya pada saat ya baik dirimu yang terus-menerus baikin dia, terus habis itu ya sudah akhirnya. Tapi mesti sabar, ini butuh waktu sih, permasalahannya butuh waktu. Dan tempo waktunya ini bisa sampai kalau permasalahanmu baru aja bisa sampai sebulan, bisa sampai sebulan lebih ya. Permasalahan tuh bisa jadi berpanjang gitu. Kalau permasalahannya sudah panjang, ini bisa jadi sampai 1 tahun lebih gitu. Jadi permasalahan ini tuh buntutnya panjang gitu. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Itu di sini ada Six of Earth. Ternyata dirimu kayak ya udah seperti penyelesaian itu, solusinya itu adalah dengan menjauh gitu. Jadi kalau digosipin apa ya sudah tutup telinga aja, nggak mau tahu aja, nggak usah pusing sama apa-apa gitu ya. Kemudian ada Messenger of Fire. Terus habis itu pura-pura baik ya, maksudnya bukan pura-pura baik sih, tapi membaiki dia dan terus gitu ya. Maksudnya oh ya, misalnya ketemu apa disapa, terus habis itu diajak apa gitu, terus habis itu sekali lagi permasalahannya tidak, misalnya seperti Anda sudah merusak suatu barang karena hubungannya dengan materi, ya mungkin barang yang cukup berharga, atau mungkin Anda sudah meminjam uang tapi Anda nggak tahu cara balikinya seperti apa. Ya, mungkin ada sesuatu yang memang Anda hilangkan tapi Anda nggak tahu cara balikinnya, mungkin karena materimu tidak cukup atau belum cukup atau bagaimana. Di sini Anda hanya perlu baiki. Terus sama di sini memang saya lihat ada Chariot ya, berarti mungkin ada janji-janji yang akan dirimu sampaikan nanti sebagai solusi. Oke, saya berjanji seperti ini ya, tetapi kamu bilang kasih saya waktu. Ya sekali lagi, itu salah satu trikmu, tetapi sebenarnya sih pada akhirnya direlakan juga, karena sepertinya memang dilihat dirimu nggak bisa selesaikan ini sih ya. Saya lihat nggak bisa selesaikan ini, jadi pada akhirnya juga mangkel ya, pada akhirnya nggak selesai juga gitu permasalahannya. Dan ya sudah, ini jatuhnya adalah penyelesaian solusinya adalah akhirnya sama-sama ya sudah dilepasin gitu ya. Dirimu juga akhirnya bisa bernapas lega karena akhirnya dia melepaskan, dan hubungan kalian baik lagi, karena sepertinya ini adalah bisa jadi teman baik atau orang baik yang Anda kenal, tetapi kemudian jadi ada masalah karena dirimu mungkin yaitu ada hubungan dengan materi dan ada permasalahan ini. Tetapi sebenarnya tidak ada masalah yang signifikan setelah kalian berbaikan segala sesuatu, akhirnya ya sudah berjalan dengan baik lagi gitu ya. So lihat seperti itu ya, memang nggak apa ya istilahnya, nggak solusinya juga ya sebenarnya nggak ada ya.
dirimu menjanjikan oke, saya akan coba gitu ya, tetapi ya juga akhirnya janjimu juga jadi janji palsu. Itu yang Zee lihat. Oke, itu yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moon Like Affirmation. Jangan lupa subscribe ke channel Moon Like Affirmation yang baru banget di channel ini. Nyalakan loncengnya ya untuk tahu video-video terbaru dari Zee. Kita masuk ke PAL 2 yuk. PAL 2 yang merah ya, yang total. Solusinya piye atau solusinya? Oke, ini tadi mau saya tarik, udah nggak usah ya. Oke, solusinya piye? Ini pertama kita lihat dulu masalahnya. Yang pilih PAL 2 sudah hadir. Di sini ada di Emperor. Oke, yang pilih PAL 2 masalahnya itu adalah jadi seperti kayak ini bisa jadi orang tua atau orang yang punya kuasa terhadapmu dan dirimu seperti nggak mau, disuruh melakukan sesuatu nggak mau mungkin seperti harapannya kamu harusnya kuliah di mana, akhirnya dirimu mungkin contohnya ini orang tua bisa jadi ya, sebagian dari kalian tapi nggak semua. Bisa jadi ini orang tua, bisa jadi pokoknya Anda melanggar sesuatu yang sudah dititahkan, Anda tidak mau, Anda pilih jalanmu sendiri sebagai Knight of Coins di sini karena dirimu merasa dirimu punya potensi, dirimu punya hak, dirimu punya skill ya, dirimu bisa manfaatkan, ya sudah akhirnya dirimu ya sudah tidak peduli lagi, tidak melihat ke belakang lagi. Tetapi sebenarnya di situ bisa jadi ada masalah. Kenapa? Karena si The Emperor-nya ini udah memintamu untuk melakukan sesuatu dan dirimu tidak mau melakukan gitu. Akhirnya lah jatuh ke Ace of Wands di sini. Akhirnya dirimu banyak ini seperti kayak dirimu mencari jalanmu sendiri ya, bahkan menunjukkan ke dia kalau dirimu bisa, tapi tetap aja dia sudah marah ya. Tetap aja tidak bisa diperbaiki. Jadi sampai dirimu di sini, oke ayah, aku akan pergi, aku akan menjadi orang kaya, sampai dirimu jadi King of Coins sekalipun ya, yang ada berantem. Karena si The Emperor ini versus King of Coins. Jadi dirimu biar bagaimanapun apapun hasil yang sudah kamu lakukan ya, sudah kamu hasilkan dari kepergianmu atau dari penolakanmu terhadap tawaran dia, terhadap keinginan dia itu, yang dirimu berjalan ke arah lain dan dirimu sukses ini malah semakin tidak disukai. Karena sekali lagi ya dia punya keinginan lain terhadapmu, entah itu karena dia merasa itu lebih baik untukmu atau karena merasa ya memang ini kuasanya kamu harus nurut dia gitu. Jadi ada masalah di sini yang seperti ini ya. Kemudian ada High Priestess di sini. Ada sosok lain yang berada di tengah kalian juga, yang berusaha melerai kalian tetapi tidak bisa dibilang tidak berhasil. Jadi High Priestess-nya di sini juga berusaha untuk lebih tenang, berusaha untuk lebih netral terhadap situasi ini, tetapi konfliknya besar banget karena dirimu ini bisa jadi loh antara atasan sama bawahan. Jadi bisa jadi antara kakak senior dengan junior gitu, bisa jadi pokoknya bisa jadi antara mahasiswa dengan dosennya. Dirimu jalan sendiri meskipun dirimu sukses, tapi itu mesti menurut matamu, tapi belum tentu dari kacamata dia gitu ya. Terus udah gitu, so apakah ini akan ada solusinya? Five of Swords, Five of Swords loh sama Ten of Cups. Oke. Apakah ada solusinya? Saya bilang sih solusinya itu ada. Kenapa ada? Karena sepertinya dirimu akan ngalah untuk kebaikan. Jadi sudahlah dirimu pergi dan dirimu sudah jadi King of Coins di sini, tapi dirimu tetap aja kayak, oh kamu mau minta saya melakukan ini. Akhirnya solusinya adalah dirimu akhirnya kerjanya double. Jadi sudah sampai ke arah sini, dirimu ngulang lagi karena jadi ngikutin dia gitu. Tapi itu jadi solusi di sini, mau nggak mau. Cuman memang betul ada solusinya karena ada Ten of Cups di sini dan Knight of Wands. Bahkan dirimu berusaha untuk bekerja ya, speed kamu, kecepatanmu tuh dikencangin supaya kalau bisa cepat selesai gitu. Karena itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Oke. Knight of Swords. Oh, it's really clear ya, jelas sekali bahwa dirimu itu begitu kayak
wah, udah kayak ancang-ancang gitu. Habis ini selesai, wah aku cabut, udah pergi pokoknya gitu. Pokoknya aku hanya melakukan ini supaya tidak ada konflik aja gitu. Ya, solusinya bisa saya bilang itu kartunya sword semua ya, kartunya pedang semua di sini. Jadi sebenarnya kayak nggak mau jadi melakukan dengan rasa wajah bete, muka bete, kekesalan, dan mungkin banyak mengeluh capek dan segala macam. Cuman inilah yang bisa membuatmu menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi solusinya sebenarnya bisa saya bilang solusinya itu cuma kembali lagi ke awal dan nurut aja sama dia. Itu bukan solusi sih, itu pun bukan jalan tengah, karena dia maunya apa akhirnya kamu nurutin dia. Tapi malah saya lihat apa yang sudah dirimu perbuat tuh malah jadi sia-sia juga. Atau bisa jadi dirimu tetap mempertahankan yang itu tapi rahasia gitu. Ya, masalah ini general kan bisa jadi masalahmu dengan masalah orang lain berbeda, cuman mungkin kalian buka pal yang sama. Oke, karena ini general reading jadi bisa resonate atau pas, bisa juga tidak. Oke, dan kemudian kita lihat ke solusinya piye toh? Bagaimana sih solusinya? Eight of Wands di sini dan Temperance di sini. Oke, solusinya adalah dirimu di sini berusaha untuk komunikasi. Akhirnya dirimu yang maju untuk komunikasi dan dia akhirnya membuka jalan komunikasi juga. Oke, ya sudah. Kita coba komunikasi, kita coba bicara. Karena di sini Temperance-nya lihat kayak angels di sini. Jadi kayak ya malaikat. Kamu jadi seorang malaikat berbesar hati. Ya sudahlah, aku yang ngalah aja. So solusinya adalah jadi dirimu yang, jadi bukan seperti kayak ada yang si High Priestess di sini yang mungkin maju untuk bilang padamu kalau sudah kamu harus ngalah, kamu harus begini. Ternyata enggak, ternyata dirimu yang datang. Ya sudah deh, aku capek dengan konflik kayak gini. Oke lah, aku yang ngalah aja gitu. Tapi mengalah untuk kebaikan, tahu dong? Ya, itulah dirimu. Ya, karena dirimu nggak mau ada konflik di sini, ada masalah ya, dan masalahnya daripada terus-menerus bikin puyeng, bikin pusing, dan tidak ada solusinya, ya sudah ngotot akan sesuatu tapi memang tetap aja masalah itu bisa timbul karena ego kan. Masalah itu bisa timbul, konflik lah kita bilang ya. Konflik itu akan timbul kalau karena ego gitu loh. Nah, di sini dirimu besar hati, bahkan dirimu apa sih yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Karena ternyata sedih, konfliknya yang ada, permasalahan yang ada membuat sedih, membuat amarah, membuat emosi, membuat keadaan tidak nyaman gitu. Dan Seven of Coins di sini. Ya, akhirnya ada solusi lah ya. Karena usahamu kamu kerja keras di sini sih. Atas sesuatu. Jadi di sini saya lihat dalam tempo sekian lama dirimu usaha dan akhirnya dengan usahamu ini terwujudlah satu situasi yang membaik gitu, yaitu tadilah ya, dirimu memberi pada akhirnya. Selamat ya, kamu menjadi seorang malaikat yang baik, yang mau mengalah untuk kebaikan, mengalah untuk menang. Sudah pernah dengar itu? Pasti dong ya, mengalah untuk menang. Ngalah dulu ya untuk menang. Mungkin bukan saat ini dirimu menjalankan keinginanmu itu, mungkin belum saatnya, tapi nanti mungkin ada saatnya ya. Selalu ada waktu berputar kok ya, dunia ini berputar. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan ada juga karma di situ. Maka ya turunkan egomu, mengalahlah dulu untuk kebaikan ya, untuk kemenangan. Dan daripada si yang senior ini juga greget, kesel sama dirimu ya. Oke, seperti itu yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Melek Affirmation. Nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Si. Dan juga follow ya Instagram Si @melekaffirmation. Jadi masuk ke PAL yang ketiga. Untuk PAL yang ketiga, sudah ready? Ini dia PAL yang ketiga. PALnya kebalik ya. Oke. Soalnya nanti kebalik semua. No, di sini ada satiety. Permasalahannya adalah ini masalah kepuasan. Ini seperti pencapaian yang nggak dibagi-bagi ya. Ayo kamu pelit ya. Ini apa nih?
sebuah pencapaian, sebuah seperti misalnya warisan yang tidak dibagi ya, harta yang tidak dibagi. Jadi sesuatu yang sudah dicapai yang tidak dibagi, yang sepertinya terlihat begitu mewah begitu ya. Di situ ada permasalahan, sesuatu yang tidak ini bisa jadi juga seperti pasangan begitu ya, misalnya dirimu berteman terus kemudian dirimu berpasangan dengan seseorang, akhirnya si temanmu marah seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu, sesuatu yang dirimu miliki dan dirimu pegang sendiri ya, dirimu tidak mau membaginya dengan orang lain, as the hermit di sini. Jadi dirimu pegang itu kuat-kuat ya, tidak mau dimiliki orang lain, dan sehingga menjadi berantakan lah. Masalahnya sumber masalahnya itu. Jadi ini loh punya aku, nggak mau tak kasih ke orang lain gitu. Bahkan kamu memegang itu dengan erat gitu, strength di sini, dengan kekuatanmu. Pokoknya nggak bisa, aku tidak akan berikan pada orang lain. Jadi rune kan di sini ya, dan the mages. Terus bahkan dirimu tuh, jadi di sini permasalahannya adalah ini bisa jadi dirimu, bisa jadi dirinya ya. Kalau lihat dari sini, pokoknya cenderung ke dirimu malah. Jadi permasalahannya bisa jadi dari dirimu. Dan dari dirimu, tapi energi bisa kebalik-balik ya. The Mages di sini, jadi dirimu ini bahkan seperti mengubah situasi. Jadi kayak misalnya ini adalah suatu barang ya, atau materi ya. Dirimu tuh bahkan memolesnya. Jadi misalnya ini dirimu yang dapat contohnya sepatu Nike, contohnya aja, gue nyebut merek ya, contohnya kayak gitu. Dirimu modif lagi sepatunya gitu, gak tahu ditambahin apa gitu. Jadi dirimu ubah lagi. Jadi, dan kalau misalnya ini adalah pasangan, contohnya dirimu sudah bersama dengan dia, bahkan dirimu juga kasih tahu, dia tuh nggak baik, kamu harusnya sama aku aja, dan bla 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 dan bla bla bla. The Mages di sini. Jadi, wah, konflik lah di situ ya. Materi juga. Jadi misalnya memiliki sebuah rumah direnovasi sendiri, padahal itu mungkin ada hak milik yang ada disengketakan di situ. Ya, dan apakah ada solusi? Di sini ada Queen of This. Oke, Queen of This. Apakah ini solusi as Queen of This dan the Fool? Wah. Ada yang dendam kesumat di sini ya. Pengen untuk membuat dirimu tuh nyesel gitu. Pengen mencelakai dirimu seperti itu. Ya pengen ya kalau bisa ya sudah, itu materi gak usah. Itu pasangan gak usah lagi ada gitu. Atau pokoknya intinya ada perasaan dendam lah di situ ya. Ini solusinya ada apa enggak ya? Sorry ya, mungkin di sini ada yang mau mencelakai atau pokoknya dendam atau kesal karena nggak ada solusi selain dia hanya ingin itu dimiliki oleh dia, gitu. Ya, tidak ada solusi yang saya nggak lihat penyelesaiannya. Cuman ada The Aeon di sini, ya. Kalau dirimu ngalah, teman, dirimu di sini egois banget loh. Ya nggak bakal mau ngalah kalau saya lihat. Jadi The Aeon di sini adalah kalau dirimu ngalah, ya pokoknya nggak ada jalan tengah gitu. Di sini kok nggak ada jalan tengah dari tadi ya. Cuman yang maksudnya di sini bener-bener solusinya hanya memberikan ini pada dia. Dan ya sudah, tapi dirimu pada akhirnya juga harus kehilangan gitu, mampu tidak gitu. Jadi solusinya stuck gitu, solusinya nggak bisa karena dirimu nggak mau, dia memaui itu, dirimu nggak mau melepaskan, dia kesal ya, kesal dan ingin memiliki gitu. So bagaimana solusinya? Happiness. Oh, solusinya happiness dan love. Oh, kalau bicara solusi kan maksudnya saya lihat nggak ada, masalahnya nggak akan selesai. Ternyata mesti melepas loh, ya.
Cuman kalau ini jadinya misalnya ini rumah gitu ya, ini gimana dong ya kalau rumah? Mungkin ini harus jadi kayak misalnya ini properti gitu ya, mungkin ini harus jadi kayak ya sudah, mungkin nggak dimiliki olehmu, nggak dimiliki oleh dia, tapi dimiliki oleh, mungkin disumbangkan atau mungkin diberikan pada saudara yang lebih membutuhkan karena nggak punya rumah gitu. Baru akhirnya fair, adil. Itu ternyata di sini cuma mau keadilan aja sih, nggak mau apa-apa. Oh, that's really strong Hierophant di sini. Jadi maunya betul-betul adil ya. Terus udah gitu, ya itu jadi satu kebijakan ya. Dan akhirnya nih kayak ini di sini kan Hierophantnya bawa kunci ya. Jadi kunci solusi, kuncinya sebagai solusi. Jadi di sini kan ada keluar kartu solusi, berarti kalau di Hierophant muncul berarti ada kartu solusi. Dan solusinya di sini adalah, ya kan kalau tanya ya solusinya itu ya itu jelas bahwa berikan pada orang lain, gitu. Berikan pada yang lain. Ya sudah tidak untukmu, the tower. Ya, perpisahan, berpisah dengan egomu, sesuatu yang dirimu sudah perjuangkan selama ini, berpisah dengan itu karena untuk kebaikan, gitu, ya, untuk kebaikan as a tower di sini, ya, berpisah. Ini lihat nih, runtuh semua, jatuh di sini, tapi inilah solusinya, gitu, berpisah dengan apa yang dirimu inginkan, berpisah dengan egomu, tapi untuk kebaikan kalian berdua. Dan meskipun ini failure ya, gagal di sini ya, failure di sini. Gagalnya sebenarnya karena gagal mempertahankan aja sih, tapi itu solusi terbaiknya gitu. Entah kenapa meskipun kartunya failure di sini, tapi awalnya adalah happiness dan love. Awalnya adalah kebahagiaan dan cinta. Karena dirimu tidak mau ada konflik, karena dirimu mau selesaikan ini, karena dirimu juga masalah ini kan harus selesai, gak bisa seperti ini terus ya. Oke, ya jadi ini ya harus melepas ya, melepas karena nggak ada yang kekal juga kok ya pada akhirnya. Oke, seperti itu dari Z. Semoga membantu dan semoga permasalahan kalian cepat selesai ya, apapun solusinya. Z doakan dan semoga kalian selalu sehat ya, berbahagia, banyak rezeki ya, asmara lancar, duit banyak ya. Dan yang pasti nonton terus channel Moonlight Affirmation untuk supaya Z bisa mendukung Z terus untuk membuat video-video baru ya. Z pamit dulu, bye bye.